Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah etnobiologi, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kearifan lokal tentang pandangan masyarakat terhadap lingkungan, budaya konservasi tradisional, konsep masyarakat pegunungan, dan kearifan lokal versus modernisasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Farida Nur Aji sebagai pemateri pertama. Kemudian ada saya Hairati Hanifah sebagai moderator juga pemateri kedua. Kemudian ada Anissa Alfatani sebagai pemateri ketiga. Lalu ada Desi Lestari sebagai pemateri keempat. Kemudian ada Risma Nur Alma sebagai pemateri kelima. Selanjutnya, materi pertama mengenai kearifan lokal tentang pandangan masyarakat terhadap lingkungan yang akan disampaikan oleh Farida Nur Aji. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kearifan lokal pandangan pegunungan terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya apa sih yang disebut dengan kearifan lokal? Jadi, kearifan lokal ini merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya, dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi kearifan lokal tentang pandangan masyarakat pegunungan terhadap lingkungan ini, kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki berbagai suku yang tentunya memiliki keragaman kearifan lokal yang beragam. Yang di dalamnya ini terkandung nilai-nilai, etika, dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nah, nilai-nilai tersebut ini menyatu dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi masyarakat tradisional ini pada umumnya ini mengenal dengan baik lingkungan di sekitarnya. Nah, mereka hidup di dalam ekosistem alami yang ada di Indonesia dan hidup berdampingan dengan alam secara harmonis sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam kearifan lokal ini juga terwujud upaya pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang juga merupakan wujud dari menjaga lingkungan oleh masyarakat. Nah, jadi pembangunan di Indonesia ini dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, setiap suku bangsa di Indonesia ini memiliki pengetahuan dan memiliki karakter tersendiri. Dengan kata lain, manusia ini tidak bisa lepas dengannya. Nah, selanjutnya, di sini contoh kearifan lokal pada masyarakat adat Karampuang, Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan. Nah, bagi komunitas Karampuang, kelestarian ekosistem yang ada ini harus dijaga kelestariannya sebagai warisan leluhur. Nah, jadi masyarakat adat Karampuang di sana ini memiliki pengetahuan dan norma yang sifatnya ini mengikat dalam pelestarian lingkungan. Nah, masyarakat ini meyakini bahwa ada roh halus dan semua komponen yang ada di dalam ini, di dalam lingkungan mereka ini harus dijaga kelestariannya. Nah, masyarakat adat Karampuang ini masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan adat mereka yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan, dan pandangan kosmologi berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Nah, jadi masyarakat adat ini masih menyimpan mitos dan pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan, dan sanksi dalam mengelola hutan mereka. Nah, biasanya ini aturan tersebut ini disampaikan oleh Nagala itu merupakan pelaksana harian pemerintah adat tradisional. Jadi seperti pemimpin di sananya. Nah, disampaikannya ini pada saat puncak acara adat pasca turun sawah atau
bahasa merekanya ini adalah Mabisa Lompu di hadapan Dewan Adat dan juga warga sebagai suatu bentuk kapan bersama dan semua warga masyarakat adat Karampuang ini harus mematuhinya. Nah, jika melanggar dari peraturan-peraturan adat yang ada, maka akan adanya sanksi-sanksi dapat berupa sanksi adat yang berat atau disebut juga ripasala. Kemudian ada sanksi pengucilan dari lingkungan adat Karampuang yang disebut pabatang, dan beratnya ini adalah diusir dari kampung halaman atau disebut dengan ripao pangi tanah. Nah, bentuk sanksi ini dilakukan jika pelanggarannya ini sangat berat, sanksi yang diusir dari kampung, sehingga tidak dapat diampuni oleh Dewan Adat. Nah, selanjutnya yaitu kearifan lokal di masyarakat Amungme, Papua. Nah, di sana ini terdapat kepercayaan yang disebut Tearo Neweak Lako, atau berarti alam adalah aku. Nah, jadi masyarakat Amungme ini yang tinggal di sekitar Tembagapura memandang Gunung Biji, Esberg, dan Grasberg ini dipercaya sebagai kepala mama, serta tanah ini sebagai ibu kandung atau mama. Dengan demikian, menuntun perilaku pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah, secara hati-hati yang tidak merusak dan juga tidak mencemari dari lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, jadi kepercayaan tersebut ini mengandung nilai pelestarian alam, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang hati-hati. Nah, contohnya ini seperti di sana ini tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Jika akan menebang dilakukan sebuah upacara adat penebangan pohon terlebih dahulu, dan itu juga dilakukannya tidak boleh dalam jangka waktu yang sering, jadi sehingga lingkungan mereka ini masih tetap dapat dijaga. Nah, selanjutnya itu masyarakat Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Nah, kearifan lokal di masyarakat Purwogondo ini berupa nilai-nilai etika dan moral, serta norma-norma yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam melestarikan mata air. Jadi di sana ini sumber mata air ada disebut dengan istilah tuk serco. Nah, jadi tuk serco ini oleh masyarakat mereka ini dianggap sebagai suatu daerah yang harus dijaga keasliannya gitu. Jadi ada norma-norma yang berupa anjuran misalnya, yaitu yang tidak boleh dilakukan seperti harus menjaga lingkungan mata airnya. Kemudian jika setiap waktunya ini mengadakan upacara ritual selamatan atau sedekah dan sesaji di lokasi mata air tersebut sebagai wujud penghargaan, karena tuk serco atau sumber mata air ini memberikan manfaat yang besar bagi penduduk Purwogondo. Nah, kemudian adanya anjuran bahwa tidak harus membiarkan kondisi tuk serco ini apa adanya, jadi tidak boleh diubah-ubah. Nah, kemudian ada juga norma yang berupa larangan, yaitu dengan contohnya ini tidak boleh mencuci perkakas dapur yang berjelaga, mencuci daging yang berdarah dengan membelakangi mata air tersebut, kemudian mencuci bekas tempat masakan, bekas tempat ikan, dan lain-lain di sumber mata air tersebut. Kemudian ada juga larangan bahwa dilarang membuang sampah di sekitar mata air. Kemudian tidak boleh merubah posisi atau mengambil benda maupun barang apapun di areal mata air. Kemudian tidak boleh membangun rumah di sekitar mata air, baik itu rumah yang permanen maupun semi permanen. Nah, jadi kearifan lokal tersebut ini diterapkan dalam berbagai kegiatan baik fisik, kebersihan lingkungan, perbaikan sarana, aktivitas juga doa, baik pun insidentil, sehingga dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Nah, dari norma-norma berupa anjuran dan juga larangan tadi, maka kelestarian dari sumber mata air di masyarakat Purwogondo ini masih terjaga dengan baik. Nah, kemudian yaitu kearifan lokal di masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Banten Selatan.
Nah, masyarakat Baduy ini ada anggapan bahwa wilayah mereka ini merupakan inti jagat, dianggap memiliki hak untuk tetap terpelihara dan tidak terganggu oleh perubahan. Karena gangguan itu akan membuat ketidakseimbangan alam semesta termasuk diri mereka sendiri. Nah, secara umum masyarakat Baduy ini membagi wilayah Kanekes menjadi 3 zona, yaitu zona bawah, zona tengah, dan juga zona atas. Nah, jadi di zona bawah ini merupakan tempat tinggal bagi masyarakat Baduy tersebut. Mereka mendirikan sebuah pemukiman. Nah, menurut bahasa mereka ini, zona bawah disebut juga dengan dukuh lembur, yang adalah hutan kampung. Kemudian untuk zona tengah, ini berada di atas hutan kampung. Lahan ini digunakan sebagai lahan pertanian intensif seperti ladang kebun dan juga kebun campuran. Nah, cara berladang mereka ini masih tradisional, yaitu dengan cara membuka hutan-hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan juga kebun. Nah, hutan yang dibuka ini untuk ladang merupakan jenis hutan sekunder atau hutan produksi. Nah, kemudian zona atas ini merupakan daerah yang berada di puncak bukit. Nah, wilayah ini merupakan daerah konservasi yang tidak boleh dibuat untuk ladang dan hanya dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Nah, jadi di masyarakat Baduy ini mereka mengenal hutan itu ada 3, yaitu hutan lindung, hutan larangan, dan juga hutan garapan. Nah, untuk hutan larangan ini merupakan yang berada di zona ketiga, jadi tidak boleh dimanfaatkan sumber daya sama sekali, dan hanya boleh jika dalam keadaan terbatas dan itu sangat mendesak. Kemudian untuk hutan lindung, yaitu pada zona yang kedua, ini mohon maaf, jadi untuk hutan lindung ini letaknya ini masih di zona ketiga, tetapi yang bisa dimanfaatkan sumber dayanya ini hanya oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut dan diambilnya juga terbatas. Nah, kemudian ada hutan garapan, yaitu berada di zona kedua, yaitu yang bisa dijadikan sebagai kebun dan juga lahan pertanian oleh masyarakat Baduy di desa Kanekes tersebut. Next. Nah, untuk contoh ketentuan adat sebagai kearifan lokal yang diterapkan di masyarakat Baduy ini yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, yaitu yang pertama contohnya di sana itu dilarang mengubah jalan air. Kemudian yang kedua dilarang masuk hutan titipan untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan. Nah, ini hutan titipan ini adalah hutan lindung yang berada di puncak ya, di kawasan zona atas. Nah, kawasan larang ini dan perlindungan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun, jadi tidak boleh dibangun pemukiman warga. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan teknologi kimia seperti pupuk, obat pemberantas hama, dan juga mencuci menggunakan deterjen. Nah, yang terakhir itu dilarang berladang sembarangan. Jadi ada aturan-aturan tertentu untuk membuka ladang. Seperti tadi di hutan yang larangan ini tidak boleh dibuka ladang atau perkebunan ataupun pertanian. Jadi hanya boleh membuka pada zona daerah yang tengah. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Farida Nur Aji. Selanjutnya, materi kedua mengenai budaya konservasi tradisional yang akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya, di sini ada pengertian budaya menurut Edward Bernard Taylor. Budaya ini merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum,
adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian, konservasi. Konservasi ini seperti yang sudah kita ketahui merupakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk satwa liar, air, udara, mineral, dan segala sumber daya alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Adapun yang dimaksud dalam topik kali ini adalah pada konservasi tradisional atau budaya konservasi tradisionalnya ini gitu. Ini tuh merupakan aturan-aturan yang berjalan dan berlaku di dalam masyarakat pedesaan secara tradisional mengenai pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya untuk tetap menjaga keberlanjutan nilai kualitas lingkungan juga sumber daya alamnya. Jadi di sini itu di Indonesia ini masih banyak suku-suku ataupun adat istiadat yang memang menonjolkan seperti yang tadi pemateri 1 sampaikan gitu mengenai pemanfaatan ataupun penjagaan dan pengelolaan lingkungan seperti itu dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Selanjutnya mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal ini kan juga termasuk dalam budaya tradisional yang memang tidak lepas kaitannya di negeri kita gitu. Nah, kearifan lokal ini secara singkat merupakan gagasan-gagasan atau nilai dan pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun-temurun. Jadi kearifan lokal ini merupakan suatu identitas dari suatu masyarakat setempat yang memang dipegang teguh sejak zaman nenek moyang yang ada di tempat tersebut dan tidak banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam artian keturunannya pun memiliki atau memegang teguh prinsip-prinsip yang ada dalam adat istiadat tersebut. Di sini ada contoh. Yang pertama, hutan larangan adat Riau. Nah, hutan larangan adat Riau ini tidak jauh berbeda dengan suku yang sebelumnya dicontohkan mengenai aturan masyarakat untuk melestarikan hutan, di mana hutan larangan adat ini merupakan salah satu hutan adat yang memiliki penerapan kearifan lokal oleh masyarakat adatnya. Hutan larangan adat ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan masyarakat yang sangat mentaati peraturan yang ada gitu. Kemudian, kelembagaan adat yang berada di sekitar hutan larangan ini memiliki tujuan dan fungsi untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya. Peraturan dan larangan yang mengikat ini ditujukan untuk menghormati pengelolaan hutan demi keberlangsungan lingkungan. Adapun hutan larangan adat ini dikelilingi oleh 4 desa, yaitu Muarodio, Padang Matang, Pulau Sarak, dan Koto Tibun. Hutan larangan adat ini menyediakan semua keperluan yang diinginkan oleh para peneliti alam, mulai dari kawasan yang alami hingga kawasan tempat masyarakat, serta kawasan lembaga adat Rumbio. Adapun kearifan lokal yang ada di hutan larangan ini, yang pertama itu tidak boleh menebang pohon, tidak boleh memanfaatkan hasil hutan apapun tanpa seizin nini mama. Yang ketiga, tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan. Yang keempat, tidak boleh menjual hasil hutan larangan. Yang kelima, tidak boleh memasuki hutan larangan tanpa seizin nini mama. Yang keenam, tidak boleh takabur dan sombong selama di kawasan hutan larangan adat Rumbio. Yang ketujuh, tidak boleh berburu fauna hutan di hutan larangan. Yang ke-8, tidak boleh berbuat yang tidak baik di dalam hutan larangan adat Rumbio. Dan yang ke-9, tidak boleh berkata-kata yang tidak baik di dalam hutan. Jadi berikut setiap tempat memiliki adatnya masing-masing gitu ya, di mana ada pun tujuan dari peraturan-peraturan yang dipegang oleh masyarakat setempat itu
dengan untuk menjaga kelestarian alam. Selanjutnya ada awik-awik Lombok Barat dan Bali. Jadi ada di daerah Lombok Barat dan Bali ini tujuannya sama, yaitu melestarikan sumber daya alam. Tetapi memang tujuan dasar dari setiap kampung adat ini atau hutan larangan ataupun awik-awik ini tujuannya untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam gitu, agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Selanjutnya ada contoh mengenai budaya tradisional gitu. Di sini ada Cincowong di Jawa Barat. Mungkin rekan-rekan juga familiar gitu ya. Upacara adat ini kan untuk meminta hujan gitu. Biasanya memang di kawasan-kawasan tertentu yang mengalami kekeringan melakukan adat atau upacara Cincowong ini untuk sebagai bentuk doa kepada Yang Maha Kuasa agar didatangkan hujan demi keberlangsungan hidup dalam masyarakat adat tersebut. Selanjutnya ada Sadranan Gunung Gentong. Nah, sebetulnya Sadranan Gunung ini tidak hanya ada di Gunung Gentong gitu, ada di beberapa gunung lainnya. Jadi rata-rata Sadranan ini memang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Tengah gitu, di beberapa tempat di Jawa Tengah. Upacara ini merupakan upacara adat sebagai ucapan rasa syukur masyarakat setempat atas rezeki yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada masyarakat tersebut gitu, baik dari biasanya ya segi panen, perkebunan, dan lain-lain sebagai komoditi dari masyarakat itu sendiri. Ini beberapa dokumentasi yang saya cari di Google. Di sini ada hutan larangan adat Riau, di mana memang ada plang di situ yang menekankan bahwa peraturan di situ memang harus sangat ditaati oleh pihak luar yang ingin berkunjung ke adat tersebut gitu. Jadi masyarakat setempat juga sangat mentaati peraturan tersebut. Kemudian ada awik-awik di Bali dan Lombok Barat. Ini salah satu contoh adat Cincowong di Jawa Barat dan Sadranan Gunung Gentong di Jawa Tengah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya mengenai konsep masyarakat pegunungan akan disampaikan oleh Anissa Alfatani Rahmawati. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep masyarakat pegunungan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu masyarakat. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya ialah pegunungan. Pegunungan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan tempat yang bergunung-gunung atau terdiri atas gunung-gunung. Biasanya, pegunungan ini itu dikategorikan mulai dari 800 meter di atas permukaan air laut. Nah, pegunungan juga bisa diartikan sebagai barisan, yang artinya suatu area geografis dengan gunung-gunung yang terkait secara geologis yang membentuk suatu jajaran atau rantai. Selanjutnya, nah, sedangkan arti dari masyarakat pegunungan itu sendiri merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Lalu yang selanjutnya ialah mengenai karakteristik masyarakat pegunungan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pegunungan itu memiliki suhu yang dingin, maka masyarakatnya relatif biasanya memakai pakaian-pakaian yang tebal. Hal ini dikarenakan untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Yang kedua ialah memiliki darah yang lebih berat dan kuat. Lalu yang ketiga, pencaharian penduduk, yaitu bercocok tanam. Hal ini dikarenakan di pegunungan itu tanahnya subur dan kaya akan mineral serta
sehingga cocok sekali digunakan untuk bercocok tanam oleh masyarakat seperti dengan teh, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Lalu yang terakhir ialah rata-rata memiliki hidung yang lebar seperti yang diketahui bahwa semakin tinggi ketinggian maka suhu akan semakin rendah dan kadar oksigen akan juga semakin rendah. Maka dari itu hidung yang lebar ini merupakan adaptasi di mana untuk memudahkan dalam menghirup oksigen seperti itu. Baiklah, untuk yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat pengaruh pegunungan terhadap bentuk rumah, pakaian, serta mata pencaharian. Seperti yang diketahui bahwa bentuk rumah di daerah pegunungan memiliki ventilasi yang kecil dan rapat-rapat. Hal ini dikarenakan untuk menjaga suhu ruangan rumah agar tetap hangat. Selain itu juga untuk membuat rumah di daerah pegunungan biasanya menggunakan bahan yang dapat merekat rapat agar udara dingin tidak dapat masuk rumah. Nah, selain itu yang kedua ialah pakaian. Pakaian yang digunakan masyarakat di pegunungan biasanya tebal dan tertutup. Seperti yang kita ketahui bahwa suhu di pegunungan itu suhunya rendah, maka seperti yang dilakukan oleh suku Tengger, di mana pada masyarakat ini menggunakan sarung untuk dijadikan pakaian bagian atas dan biasanya dilengkapi dengan topi yang disebut dengan udeng. Nah, tujuannya yaitu sebagai baca di untuk warga yang bekerja di ladang atau berkebun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya juga bahwa untuk wanitanya biasanya terdapat sarungnya itu menjuntai itu untuk menggendong bayi di bagian punggung. Lalu yang terakhir ialah sebagian masyarakat pegunungan berprofesi sebagai petani. Seperti yang diketahui bahwa dengan lahan yang subur berpotensi sekali untuk digunakan oleh masyarakat sebagai ladang untuk bercocok tanam. Nah, selain itu juga bagus juga untuk sebagai peternakan, terutama peternakan sapi. Seperti yang diketahui bahwa untuk sapi, khususnya peternakan sapi perah, bahwa sapi perah itu tidak akan menghasilkan susu yang secara maksimal apabila dipelihara di daerah dataran rendah. Maka dari itu tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara juga peternakan sapi biasanya dilakukan di pegunungan. Hal ini juga selain itu karena rumput di pegunungan masih subur juga masih segar dan hijau. Setelah itu, selanjutnya. Nah, salah satu contohnya ialah rumah suku Tengger di lereng Gunung Bromo. Nah, suku Tengger dalam mendesain rumah adat ini yaitu dengan memperhatikan lokasi atau tapak yang biasanya itu didekatkan, maksudnya diprioritaskan dekat dengan sumber mata air, dan selain itu juga dengan lahan yang tidak berkontur yaitu rata. Nah, dalam membangun rumah juga, suku Tengger mempertimbangkan arah mata angin. Nah, rumah adatnya itu biasanya disusun secara bergerombol untuk menghadapi serangan angin dan cuaca dingin ekstrim akibat mereka tinggal di lereng Gunung Bromo. Nah, maka dari itu, dengan pola tata masa tersebut, maka angin tidak bisa menerjang dan akan diblok oleh bangunan-bangunan yang dengan bangunan-bangunan rumah yang berkumpul tersebut. Jadi, suhu di dalam ruangan, yaitu suhu di setiap rumah masing-masing suku Tengger akan tetap terjaga tidak terlalu dingin seperti itu. Selanjutnya. Nah, aktivitas masyarakat pegunungan. Seperti yang kita ketahui bahwa pegunungan memiliki beberapa potensi. Yang pertama ialah sebagai kawasan wisata. Seperti yang kita ketahui bahwa kawasan wisata di daerah pegunungan bisa sebagai untuk tempat berkemah, lalu sebagai untuk tempat mendaki, dan juga untuk tempat rekreasi alam. Yang selanjutnya ialah perkebunan. Seperti yang terlihat bahwa dengan potensi
tempat digunakan masyarakat di pegunungan. Selain itu juga contohnya pada masyarakat suku Tengger pula, bahwa masyarakat suku Tengger itu membudidayakan tanaman jagung, kubis, kentang, serta tembakau. Lalu yang selanjutnya yaitu peternakan. Nah, di samping seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa peternakan sapi memiliki banyak potensi di pegunungan, banyaknya di pegunungan, karena juga peternakan di pegunungan juga berfungsi untuk tidak mengganggu masyarakat ketika mengolah limbah atau limbah kotorannya seperti itu. Jadi tidak mengganggu indera penciuman maupun hal sebagainya gitu. Keterbatasan lahan juga tidak menjadi alasan karena masyarakat hutan lindung. Diketahui bahwa fungsi dari hutan lindung yaitu untuk mengatur tata air, untuk mencegah banjir dan memelihara kesuburan tanah. Nah, selain itu juga menurut beberapa artikel bahwa telah dijelaskan bahwa hutan lindung Gunung Ciremai telah dijadikan sebagai taman nasional karena dengan alasan kawasan hutan Gunung Ciremai itu memiliki keterwakilan ekosistem hutan yang masih asli serta memiliki habitat flora dan fauna yang khas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anissa Alfatani. Selanjutnya, materi mengenai kearifan lokal masyarakat pegunungan yang akan disampaikan oleh Desi Lestari. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Poin selanjutnya akan kita bahas mengenai kearifan lokal masyarakat pegunungan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa kearifan lokal ini merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Lalu, apa sih pengertian kearifan lokal menurut para ahli? Yang pertama, menurut beberapa di antaranya ya. Yang pertama itu menurut S. Schwartz. Nah, beliau menyatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama bahkan melembaga. Kemudian menurut Pogiat dan Nantaswan. Nah, beliau menyatakan bahwa kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antar generasi. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat lain, dan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menurut Iketut Gobiah. Menurut beliau mengatakan bahwa kearifan lokal atau lokal genius merupakan suatu kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Selanjutnya, pengertian kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di situ disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada ciri-ciri kearifan lokal. Nah, kearifan lokal memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengendalikan, kemudian merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, dan yang kelima, mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Selanjutnya,
Selanjutnya mengenai budaya masyarakat pegunungan sebagai kearifan lokal. Nah, pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memiliki kebudayaan bertani seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kondisi tanah yang ada di pegunungan ini relatif subur sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Tanaman yang seringkali ditanam oleh masyarakat pegunungan seperti kina, kopi, dan berbagai jenis buah-buahan. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai tradisi budaya dan kearifan lokal seperti yang ada dalam masyarakat Dusun Gogik, lereng Gunung Andong sebagai wujud syukur. Nah, terdapat sebuah tradisi yang ada di masyarakat lereng Gunung Andong, yaitu tradisi Merti. Tradisi Merti ini merupakan salah satu bentuk tradisi budaya dan kearifan lokal masyarakat Dusun Gogik, lereng Gunung Andong. Tradisi ini sebagai wujud syukur warga masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan limpahan rezeki yang mereka terima. Salah satu bentuk rasa syukur tersebut diwujudkan dengan adanya gunungan yang berisi berbagai hasil bumi seperti sayuran dan buah-buahan yang dibawa oleh masyarakat yang nantinya dijadikan sebagai simbol tradisi dan berdoa atas wujud syukur mereka. Selanjutnya, dalam pembahasan kearifan lokal masyarakat pegunungan, tentu kita akan menemui berbagai macam hal-hal yang baru, seperti kearifan lokal di sekitar Gunung Agung. Nah, sebagian masyarakat Bali memandang bahwa Gunung Agung ini merupakan simbol kesucian. Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali sehingga dianggap sebagai gunung yang paling suci. Maka, dalam tradisi Bali, membangun pura pasar gunung tak jauh dari puncak Gunung Agung yang masih aktif adalah bagian dari kepercayaan masyarakat lokal di sana. Seperti yang pernah dituturkan Iwayan Gunatra, beliau seorang pemangku adat desa Besaki pada waktu itu mengungkapkan bahwa secara logika mungkin suatu hal konyol membangun pura dan tinggal di dekat gunung berapi. Akan tetapi itulah cara hidup dan keyakinan mereka bahwa tinggal di sana pasti akan dilindungi oleh Sang Pencipta. Maka kesucian ini membuat masyarakat tidak merasa khawatir harus tinggal di daerah yang berpotensi bencana. Selanjutnya, mengenai gambaran perilaku masyarakat adat Karampuang, Sulawesi Selatan. Nah, di sana terdapat suatu pantangan yang masih erat kaitannya dengan kesehatan. Contohnya, terdapat pantangan pada ibu yang telah melahirkan, yaitu tidak boleh mengkonsumsi ikan teri, ikan tembang, serta daging, karena hal itu akan membuat badan ibu yang melahirkan menjadi bengkak dan dilarang memakan buah-buahan yang berbentuk bulat panjang agar ibu yang baru melahirkan tidak menjadi gemuk. Kemudian pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar karena akan dapat berakibat fatal. Ibu yang melahirkan akan terserang penyakit dan akan susah disembuhkan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kemudian, kemudian contoh selanjutnya yang dapat kita ketahui mengenai kearifan lokal suku Tengger yang bersahabat dengan Gunung Bromo. Nah, masyarakat Tengger yang tinggal di sekitar lereng Gunung Bromo memiliki cara tersendiri ketika menghadapi erupsi. Mereka memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat bersahabat dengan gunung. Kearifan lokal yang merupakan ajaran nenek moyang itu disebut dengan catur guru bekti. Nah, catur guru bekti sendiri merupakan ajaran untuk taat kepada Sang Pencipta, orang tua atau leluhur, taat kepada guru, dan taat kepada pemerintah. Dapat diketahui ketika status Gunung Bromo meningkat,
masyarakat akan taat kepada apa yang diarahkan oleh BPBD. Nah, dalam hal tersebut, ketika terjadi aktivitas vulkanis, maka masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Tengger ini meyakini bahwa aktivitas vulkanis tersebut merupakan upaya dari Gunung Bromo untuk memberikan kesuburan bagi pertanian. Aktivitas vulkanis yang mengeluarkan abu yang sangat bermanfaat bagi pertanian masyarakat di sekitar lereng Gunung Bromo. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Desi. Selanjutnya materi terakhir mengenai kearifan lokal versus modernisasi kepada Risma Nur Almas, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal versus modernisasi. Selanjutnya, ya, mungkin kearifan lokal sudah dibahas gitu ya pengertiannya oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Jadi saya akan singgung sedikit bahwa kearifan lokal merupakan suatu pandangan bahwa setiap entitas masyarakat memiliki seperangkat pengetahuan budaya yang mengagungkan budayanya sebagai suatu pola untuk menginterpretasikan tindakannya. Nah, dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Nah, local genius adalah identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Nah, yang artinya mereka itu telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Kemudian ada ciri-ciri dari kearifan lokalnya, mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, kemudian mempunyai kemampuan mengendalikan dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada modernisasi. Nah, modernisasi adalah dalam merujuk pada sebuah transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Nah, selanjutnya ada gejala dan ciri-ciri dari modernisasi. Ada 5 bidang. Yang pertama ada bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek yang guna mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada bidang ekonomi, ini ditandai dengan lalu ada bidang politik ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan HAM. Lalu ada bidang sosial budaya, ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas budaya antar negara karena kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Dan yang terakhir dalam bidang agama, jadi rasionalisme membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lama berupa animisme serta dinamisme. Adapun pada masyarakat tertentu, agama dan kepercayaan tidak lagi menjadi hal yang penting karena tidak dapat dibuktikan dengan nalar manusia. Selanjutnya. Nah, ini ada perbandingan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Nah, yang membedakannya itu, untuk masyarakat tradisional ini, hidupnya itu lebih sederhana dan cenderung monoton, sedangkan modern lebih terbuka dan dinamis akan perubahan di masa depan. Lalu masyarakat tradisional memegang teguh tradisi turun-temurun, sedangkan masyarakat modern selalu berkembang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Lalu yang terakhir, masyarakat tradisional ini cenderung bersifat irasional atau tidak berlandaskan ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia, sedangkan masyarakat modern mengandalkan rasionalitas atau berlandaskan ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia. Lalu, apa sih dampak dari modernisasi? Nah, itu ada 2 dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk positifnya, itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu perubahan tata nilai dan sikap, ada
kemudian tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan negatifnya makin marak kriminalitas, adanya kesenjangan sosial, pola hidup konsumtif, kemudian eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan, lalu gaya hidup kebarat-baratan dan sikap individualistik. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Ini ada contoh perubahan budaya Batoba, Desa Simandolak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi di era modernisasi. Nah, Batoba ini adalah kegiatan gotong royong untuk mengerjakan ladang yang dilakukan bersama-sama, tetapi sekarang sudah mulai menghilang gitu ciri khasnya. Nah, ini disebabkan oleh berkurangnya campur tangan pemangku adat, acara doa Padang menggunakan teknologi handphone, lalu penggunaan teknologi seperti traktor, kemudian tradisi makan bersama dengan daun pisang itu diganti dengan menggunakan Tupperware. Selanjutnya. Nah, yang terakhir, ini ada contoh kearifan lokal suku Arfak di era modernisasi. Kearifan lokal ini tetap terjaga walaupun adanya modernisasi. Nah, ini suku Arfak ini menyebar di kawasan pedalaman Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, bahkan hingga ke Tambrau dan Maibrat. Nah, mereka ini ada tradisi Igia Ser Hanjob, adalah konsep pembagian batas wilayah, konservasi lahan, dan cara berkebun secara rotasi untuk menjaga kelestarian hayati. Nah, ada 4 pembagian, yaitu ada Susti, Numahanti, Bahanti, dan Sihunti. Nah, di suku Arfak ini, kenapa bisa terjaga gitu ya kearifan lokalnya di era modernisasi, karena ada langkah-langkah implementasi yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari, di mana mereka ini memberikan pengakuan dan tempat pada Dewan Adat dalam mengambil peranan terhadap kebudayaan sosial masyarakat. Lalu pemerintah setempat mendorong pemanfaatan produk pangan lokal sebagai konsumsi dalam setiap acara-acara formal di desa dan himbauan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk sendiri. Dan yang terakhir, pemerintah itu mengangkat budaya suku Arfak dengan menggali sejarah dan keunikan suku Arfak dan diperkenalkan hingga mancanegara, sehingga sampai sekarang kearifan lokalnya tetap terjaga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri kelima, Risma Nur Almas. Selanjutnya, penutup mungkin dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak video dengan sebaik-baiknya. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di Google Classroom untuk ditampilkan saat sesi diskusi di kelas nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.